Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini dengan Mbak Mei ya? Eh, Sarah, saya yang menghubungi Ibu lewat WA tadi Iya, untuk melakukan konseling pada hari ini. iya, baik. Ya, oke. Mbak Mei, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Iya, Mm. Mbak Mei. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Oh, saya alhamdulillah baik. Sehat-sehat di sini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mm-mm. Mbak Mei tinggal di daerah mana ya? Boleh saya tahu? Di Tambun, Bekasi, Bu. Oh, di Tambun. Jauh Iya. juga ya. Kalau Ibu tempat tinggalnya di mana? Saya tempat Kalau boleh tinggalnya. saya tahu. Saya di Citayam. Tahu Citayam? Citayam itu masuk Depok apa Bogor ya, Bu ya? Saya Hai, Kak. kurang Iya. tahu. Citayam itu sebenarnya perbatasan sih tengah-tengah antara Oh. Gede sama Depok gitu. Tapi masuk kabupatennya memang di sini Bogor sih, Mbak Mei. Oh iya, iya, iya. Hmm. Wah, saya nanti boleh ya Bu kalau sudah nggak pandemi boleh main sambil ini ya konseling secara langsung ya Bu ya. Oh, boleh, boleh. Setelah selesai pandemi kita bisa tetap mukai langsung ya. Wah, iya ya. Iya. Mbak Mei tahu layanan konseling ini dari mana? Oh kebetulan dari teman saya Bu namanya ini ya Novia katanya dia itu apa menjadi mahasiswanya Ibu. Waktu itu dia pernah konseling sama Ibu. Terus dia merekomendasikan eh, Ibu untuk menjadi konselor saya seperti itu. Oh iya, Novia ya, salah satu mahasiswa saya berarti ya. Oh iya iya, iya. Katanya seperti itu sih Bu. Oke, baik, baik, baik. Kalau boleh saya tahu, Ibu ini full menjadi apa konselor atau ada kegiatan yang lain ya Bu? Oh, saya kebetulan Mbak Mei sebagai ibu rumah tangga juga. Saya Oh, juga oke. selain menjadi seorang konselor di lembaga konseling ini, saya juga dosen yang tadi Mbak Mei bilang temannya itu Novia. Ya, saya memang dosen di salah satu universitas swasta di Jakarta gitu. Dan setelah Oh iya. sesuai dengan pendidikan saya memang ngambil konselor sebagai profesi saya. Itu Mbak Mei. Oh seperti itu ya Bu. Kalau boleh saya tahu Ibu sudah berkeluarga apa belum ya? Kok kelihatannya masih muda gitu loh Bu. Bisa aja Mbak Mei. Alhamdulillah saya sudah berkeluarga. Saya sudah punya anak satu. Hmm, Itu Mbak Mei. wah, oke. Hmm, Tapi sebelum melaksanakan proses konseling, saya boleh kan Bu nanya-nanya seperti ini gitu, boleh, boleh, silakan. biar lebih akrab kayak gitu. Ya, benar-benar membangun kepercayaan Mbak Mei kepada saya. Namanya kita baru ketemu sekarang ya, apalagi nggak tatap muka langsung. Boleh silakan Mbak Mei ada yang mau ditanyakan. Iya benar, iya benar. Iya, boleh diceritain tuh Bu perjalanan karir Ibu menjadi apa konselor sekaligus menjadi dosen kan itu nggak mudah ya Bu, jadi double gitu kerjanya. Oh iya, jadi seperti ini Mbak Mei, memang saya setelah lulus sekolah menengah atas, saya meneruskan pendidikan S1, S1 BK tentunya di salah satu universitas. Lalu saya melanjutkan pendidikan profesi konselor. Setelah saya Ya. lulus S1, saya melanjutkan profesi konselor tersebut dan saya lulus. Alhamdulillah masih ada rezekinya dan saya melanjutkan S2-nya BK juga. Wah, Seperti itu Mbak Mei. wah keren banget ya Bu ya. Ya, Itu dapat alhamdulillah. beasiswa kayak gitu ya Bu ya. Dapat beasiswa ya Bu ya. Alhamdulillah seperti itu Mbak Mei. Wah.
Kalau tadi kan Ibu bilang, Ibu lulusan BK ya, itu bukannya cuma ini ya Bu, cuma jadi guru BK aja? Apa bisa jadi yang lain, Bu? Oh iya, memang Iya. lulusan BK itu familiarnya dengan menjadi guru BK di sekolah ya Mbak Mei. Ya benar. Tapi Iya iya iya. tapi sebenarnya lulusan BK itu nggak cuma jadi guru BK aja. Sebenarnya BK itu mencakup Mmm, luas cangkupannya. Di BK Industri juga ada, jadi lulusan BK itu bisa bekerja di kantor seperti itu. Di bagian HRD ya biasanya ya. Di HRD itu kan mhm, ada apa ya, sebagai konselor di perusahaan tersebut yang bisa menampung mungkin aspirasi, keluh kesah karyawan, atau bahkan bisa memotivasi karyawan tersebut gitu. Biasanya ada konselornya di perusahaannya. Mungkin masih dikategorikan masih kurang banyak dibanding dengan psikolog seperti itu, Mbak Mei. Yang orang mmm, tahunya kan psikolog ya, S1 psikologi iya Bu, biasanya ya. seperti itu. Mhm. Kalau yang saya tahu juga kalau jadi HRD itu kan kebanyakan dari itu ya S1, psikologi ya, Bu? Iya benar, Kalau kebanyakan benar. perbedaan ini, psikolog sama konselor itu apa ya, Bu, ya? Oh iya, tentu ada perbedaannya. Sekolahnya saja Mmm. berbeda, Mbak Mei. Oh iya sih ya, benar benar. Benar, kalau Mbak Mei mau tahu ya, psikolog itu ngambil kuliahnya S1 psikologi. Tapi kalau saya konselor, profesi konselor itu S1 bimbingan dan konseling seperti itu. Um, Orang yang ditanganinya pun akan berbeda otomatis. Psikologi itu seorang ahli dalam bidang kesehatan mental, biasanya seperti itu. Nah, kalau konselor itu kita nih ahli dalam bidang konseling atau penyuluhan. Tetapi bukan tidak mungkin ada yang namanya alih tangan kasus. Jadi hal-hal yang tidak bisa ditangani oleh konselor, misalnya klien tersebut ada kalau di bimbingan dan konseling itu ada yang namanya menganut asas kekinian. Jadi kita tidak um, terlalu banyak um, mencari yang lalu-lalu. Saya inginnya yang sekarang dirasakan oleh klien, permasalahannya apa, seperti itu diungkapkan. Bukan yang dulu-dulu, yang udah lama diungkit-ungkit kembali, itu tidak. Tetapi juga orang yang mempunyai kesehatan mentalnya itu masih bagus. Sedangkan Oh, kalau ada klien yang dari cara ngomongnya aja biasanya udah kelihatan ya Mbak Mei, orang yang nggak fokus, menyambungkan ke halusinasi, biasanya seperti itu. mmm, Kita alih tangan kasusnya itu ke psikolog, seperti itu Mbak Mei. oh, iya iya, Bu. Kan kalau, di sekolah itu biasanya, apa sih, kebanyakan kan kalau guru BK bilang ya, Bu, "Iya silahkan cerita ke ibu, tapi nanti jangan ini ya, jangan disebarin." Taunya disebarin, itu kenapa ya, Bu, kayak gitu? Emang kayak gitu boleh ya, Bu, ya? Oh, sebenarnya tidak boleh Mbak Mei. Tentu saja um, jika konselor sekolah tersebut adalah lulusan BK, pasti guru BK tersebut itu tetap memegang teguh untuk merahasiakan permasalahan dari si konselingnya. Konseli itu klien atau siswa peserta didik yang bermasalah tersebut, seperti itu Mbak Mei. Dan dalam konseling itu pun tidak walaupun dialih tangan kasus, tapi permasalahan tersebut tidak bisa diceritakan secara gamblang kecuali dengan persetujuan dari si konslinya, seperti itu Mbak Mei. Jadi memang mungkin ya beberapa oknum guru BK yang belum paham gitu ya, Bu, ya? Jadi Ya, dia, ya kayak dicerita-ceritain kayak gitu. iya, Padahal pun kalau siswa kayak gitu mendengar kayak gitu kan
malah nggak makin lama malah nggak yakin sama guru BK-nya ya Bu, kayak ih jangan cerita ke guru BK gitu ya, malah dicerita-ceritain kayak gitu. Takutnya malah kasusnya menyebar kemana-mana seperti itu ya Mbak Mei. Iya bener, jadi kan kadang kadang mungkin itu yang buat teman-teman saya ya dulu waktu masih sekolah itu, aduh, padahal kan mereka punya masalah gitu ya Bu, dia bingung mau cerita ke siapa, tapi kalau melihat guru BK-nya seperti itu ya takut, padahal kan nggak semua guru BK juga menyebarkan cerita ya Bu ya, Iya, ada benar. juga yang bisa ini. Keep ya. Kalau makanya penting sekali seorang guru BK atau konselor itu mengambil lulusan dari BK itu sendiri, bukan dari keilmuan lain seperti agama mungkin atau uh, ya umum yang lainnya lah ya. Mestinya dia itu emang ambil lulusannya bimbingan dan konseling seperti itu Mbak Mei. Iya, biasanya juga ngambil guru yang galak gitu ya, tegas jadi guru BK gitu ya Bu. Kalau Mbak Mei ini kalau boleh saya tahu, sebelumnya sudah pernahkah untuk melakukan sesi konseling ini di lembaga lain atau di mana gitu? Belum pernah sih Bu, ini pertama kali sih Bu. Oh, baru pertama kali. Ini Bu, ini sebelum saya cerita ke permasalahan saya yang nanti yang utama gitu ya Bu, ini saya boleh cerita tentang permasalahan lain nggak Bu? permasalahan seperti apa Mbak Mei? Ya Bu, gini ini kan saya kan dari mahasiswa akuntansi gitu ya Bu. Sebenarnya pengen gitu nanti kalau lulus 1 tahun lagi pengen ngambil S2, tapi bingung gitu Bu. Karena kan capek gitu, capek kerja, terus tapi juga pengen gitu karir di kerja itu bagus gitu. Boleh minta sarannya gitu Bu? Oh gitu ya, baik. Sebenarnya dalam BK juga ada Mbak Mei yang namanya layanan orientasi, layanan informasi, seperti itu. Di BK juga ada layanan seperti itu. Kalau Mbak Mei memang konseling, tidak apa-apa untuk menanyakan ini kepada konselor, tidak masalah. Tentunya, Ya. jika Mbak Mei ada keinginan untuk melanjutkan atau pendidikan yang lain, tapi Mbak Mei juga masih bekerja ya, kalau yang tadi saya tahu. Iya benar Bu. Sebenarnya banyak sih Mbak Mei, mungkin ada ikut pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus yang lainnya seperti itu. Kalau untuk dari segi akuntansi, mungkin bisa, mungkin ada pelatihan seperti pendidikan profesi seperti konselor kayak gitu ya. Mungkin kalau akuntansi mungkin bisa ngambil pajak seperti itu Mbak Mei, bisa ambil pendidikan profesi lah ibaratnya seperti itu. Sebelum melanjutkan S2 seperti saya kan, ngambil profesi, baru S2-nya dilanjutkan seperti itu. Kalau ikut yang webinar kan biasanya banyak tuh Bu yang di Instagram, di Twitter kayak gitu yang apa sih internship apa yang tentang akuntansi gitu Bu, itu ngaruh nggak sih Bu, kayak berguna gitu nggak sih Bu? Oh tentu itu berguna sekali, tentunya itu juga mendukung ya Mbak Mei dari soft skill kita nanti di depannya dalam dunia kerja seperti itu Mbak Mei. Tentu mendukung sekali. Ya, Baik, ada lagi yang Mbak Mei mau tanyakan? nggak ada sih Bu. Oke. Bu, sebelum melakukan konseling online ini, saya sih pengennya permasalahan saya tidak diketahui oleh teman-teman saya atau orang lain. Nah, jadi bagaimana ya Bu? Oh, kalau seperti itu Mbak Mei nggak perlu khawatir, karena konselor ini adalah suatu profesi yang diatur oleh sebuah organisasi. Itu pun organisasi tersebut ada yang namanya kode etik gitu Mbak Mei, di mana salah satu isi dari kode etiknya itu tersebut adalah memberi kebebasan bagi klien dan menjamin kerahasiaan klien
Sehingga Mbak Mei nggak perlu khawatir lagi, sebab saya selaku konselor pasti akan merahasiakan permasalahan dari klien seperti itu. Jadi agar Mbak Mei lebih yakin lagi nih ya, sebelumnya saya akan mengucapkan janji konselor. Bagaimana? Boleh Bu, boleh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya Septira Hartinisi dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari klien saya ataupun dari siapapun juga, di mana data dan keterangan tersebut tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Bagaimana Mbak Mei? Oh iya ya Bu, baiklah saya sudah sedikit lega kalau begitu Bu. Oke Mbak Mei. Jadi bagaimana? Apa kita bisa lanjut proses konselingnya saat ini? Iya Bu, boleh. Jadi saya ingin masalah saya ini dapat teratasi dengan menemukan jalan keluarnya Bu. Jadi saya pengen menceritakannya. Oh, baik. Saya senang sekali Mbak Mei masih bersemangat ya untuk menceritakan masalahnya, mencari solusi Iya. atas permasalahannya. Saya sangat senang sekali. Tapi seperti ini Mbak Mei, perlu Mbak Mei ketahui untuk hari ini kita bisa melakukan konseling itu sekitar 30 menit. Namun, jika dibutuhkan konseling lebih lanjut, kita bisa melakukannya dalam waktu yang lain. Bagaimana? Apakah Mbak Mei setuju? Iya, iya Bu, saya sangat setuju. Tidak ada masalah. Yang terpenting masalah saya dapat teratasi dan saya dapat menemukan solusi atas permasalahan saya. Baiklah. Baik, kalau begitu kita mulai konselingnya. Coba Mbak Mei ceritakan pada saya apa hal yang menyusahkan atau mengganggu pikirannya Mbak Mei saat ini. Silakan Mbak. Hmm, iya Bu, jadi gini Bu, akhir-akhir ini saya merasa malas bekerja Bu, karena banyak hal yang mengganggu pikiran saya, terutama karena berkurangnya waktu istirahat saya Bu. Mengganggu tuh seperti apa misalnya? Coba Mbak Mei bisa lebih perdalam lagi. Ganggunya seperti apa? Eh, jadi Jadi gini Bu, saya merasa malas bekerja karena atasan saya. Karena akhir-akhir ini banyak atasan saya itu banyak meminta beberapa laporan yang sifatnya urgent, urgent terus tanpa memperhatikan waktu. Sedangkan saya kan butuh waktu istirahat ya Bu ya. Hmm, seperti itu ya. Tapi apakah hal seperti itu sudah terjadi sejak awal Mbak Mei start bekerja atau hanya terakhir belakangan ini aja atasannya Mbak Mei itu seperti itu? Biasanya biasanya cuma waktu closing saja sih Bu, tapi akhir-akhir ini memang sering sering menghubungi. Oh, baik, baik. Bisa diteruskan Mbak Mei? Silakan. Ya, saya sendiri saat ini berstatus sebagai mahasiswa ekstensi semester akhir di sebuah universitas di Jakarta yang sudah memulai untuk menyusun tugas skripsi, Bu. Oke, baik. Lalu, gimana Mbak Mei? Teruskan. Ya, terkadang saya berpikir untuk fokus menyelesaikan tugas kuliah saya di waktu weekend. Namun atasan saya di kantor meminta saya untuk online masalah pekerjaan. Jadi saya terkadang nggak enak hati jika menolak menolak eh, permintaan atasan saya. Di sisi lain, terkadang saya berpikir untuk resign dan mencari pekerjaan lain. Namun juga saya berpikir jika saya resign, lalu biaya kuliah dari mana? Belum juga biaya hidup saya. Kan saya itu ya Bu ya, ngekos ya Bu. Hmm. Oh, Mbak Mei itu mahasiswa ekstensi. Kalau ekstensi itu berarti kuliahnya weekend saja ya? Iya Bu benar. Oh gitu. Baik, baik.
Lalu apakah Mbak Mei itu di tempat kerjanya liburnya setiap weekend atau Sabtu Minggu gitu? Eh, di tempat kerja saya sebenarnya kerjanya hari Senin sampai Jumat saja sih, Bu. Oh, makanya Mbak Masih Mei weekdays. ngambil ekstensi ya, kuliahnya Sabtu Minggu ya? Iya, benar. Oke, Iya, benar, Bu. baik-baik. Tapi atasannya Mbak Mei itu tahu kalau Mbak Mei kuliah ekstensi dan kuliah di hari libur, di hari Sabtu dan Minggu. Itu tahu nggak atasannya Mbak Mei? Eh, iya, iya Bu tahu. Semestinya beliau tahu. Mhm. Saya pernah menjawab kalau saya ada jadwal kuliah, namun beliau tetap mengatakan bahwa report saya ini dibutuhkan saat ini juga, saat itu juga, itu Bu. Baik, baik. Oh, tapi seperti ini. Tadi Mbak Mei menyatakan Mbak Mei itu ingin resign ya, benar ya? Iya benar Bu. Nah, tapi bingung sama biaya kuliah dan biaya hidup. Itu gimana tuh? Iya, Benar nggak? iya benar Bu. Benar seperti itu. Oke, baik-baik. Jadi, apakah hal ini, kemarahan Mbak Mei, karena keletihan seperti ini yang membuat Mbak Mei ini jadi merasa terganggu pikirannya, kesehari-hariannya, gitu? Iya benar Bu. Jadi saya marah sama diri saya sendiri yang meskipun libur, meskipun libur adalah hak saya, namun saya tidak bisa menolak perintah atasan saya, Bu. Baik, saya ikut memahami perasaannya Mbak Mei ya. Pastinya Mbak Mei juga pasti Iya, sangat sedih ya, seperti itu ya Mbak Mei. iya Bu, benar. Iya Bu, saya sangat sedih karena seperti tidak tegas terhadap diri saya sendiri. Yang sebenarnya saya berpikir bahwa ini memang sudah resiko dari pekerjaan saya. Apalagi jika tugas kuliah saya jadi terpending. Saya menjadi makin kesal, Bu. Meskipun saya masih bersyukur ada beberapa dosen yang memberikan kelonggaran waktu dalam mengirimkan tugas. Oh ya, oke, baik Mbak Mei. Terkadang memang kita sedikit marah sama diri kita sendiri itu merupakan hal yang wajar kok Mbak Mei menurut saya ya. Namun jangan sampai perasaan marah yang ada dalam diri Mbak Mei ini menguasai Mbak Mei sehingga membuat Mbak Mei itu menjadi gegabah. Oh, seperti apa lagi tadi bilang memutuskan ingin resign, tiba-tiba untuk resign karena marah, karena seperti itu. Atau malah tidak menyelesaikan tugas kuliahnya, ya kan? Sayang sekali kan sudah masalahnya sudah semester akhir seperti itu. Sebentar lagi lulus, menyandang gelar sarjana, ya kan? Seperti itu ya Mbak Mei. Iya Bu, iya benar Bu. Memang saya sendiri yang memutuskan untuk melanjutkan kuliah meskipun sambil bekerja pada awalnya memang begitu Bu. Iya, apalagi Mbak Mei sendiri yang memutuskan nggak apa-apa deh sibuk kerja tapi juga tetap masih kuliah nggak apa-apa ya kan. Karena Mbak Mei sendiri yang mengatakan bahwa masalah ini bermula dari keputusan diri Mbak Mei sendiri ya kan. Namun yang saya perlu tanyakan di sini, apakah Mbak Mei sudah melakukan hal-hal tersebut secara maksimal gitu Mbak Mei? Mbak Mei. Jadi sebenarnya saya ingin segera terbebas dari masalah saya ini Bu. Memang saya belum melakukan semuanya secara maksimal sih Bu. Oh gitu. Jadi Mbak Mei belum melakukan secara maksimal ya. Lalu Iya benar Bu. kenapa tidak melakukan hal yang secara maksimal? Sedangkan Mbak Mei sendiri tadi bilang, saya maunya sukses dalam pekerjaan saya lancar, kuliah saya tetap lancar, saya tetap jadi sarjana. Kenapa ya Mbak Mei malah nggak melakukan hal secara maksimal? Ya Bu, jadi saya merasa belum melakukan hal yang maksimal. Seandainya saya bisa langsung mengerjakan tugas kuliah selalu tepat waktu.
Oh, karena kendala menyelesaikan tugas seperti itu ya, Mbak Mei ya, makanya Iya belum. benar Bu. Iya, baik, baik. Baik, kalau gitu, hendaknya Mbak Mei itu dapat menetapkan tujuan terlebih dahulu. Tujuan yang di sini tuh maksudnya tujuan yang Mbak Mei ingin capai ke depannya. Nah, seperti Mbak Mei tadi bilang, mungkin Mbak Mei kuliah juga untuk em, supaya karirnya lebih meningkat lagi gitu kan ya? Iya benar Bu. Iya, karena di sini tuh Mbak Mei fokus dulu menetapkan tujuan terhadap keputusan telah Mbak Mei ambil. Seperti misalnya Mbak Mei kuliah sambil bekerja, otomatis pasti kan ada tujuannya ya kan. Seperti Mbak Mei ingin jadi sarjana, seperti itu. Jadi saran saya, Mbak Mei harus menetapkan tujuannya, sehingga tujuan tersebut menjadi mood booster bagi Mbak Mei, seperti itu. Wah, iya sih Bu, saya memang ingin segera lulus dan menyandang gelar sarjana agar membanggakan orang tua saya dan juga dapat menaikkan karir saya ke depannya Bu. Amin, amin. Pasti bisa, Mbak Mei. Nah, jadi mungkin setelah ini Mbak Mei ingin melakukan apa jadinya untuk mencapai tujuan Mbak Mei tadi? Ya, saya akan berusaha lebih fokus lagi sama kuliah saya dan mungkin saya akan mengurangi mengeluh karena nanti suatu saat juga pasti saya bisa kok ada waktu untuk beristirahat dan dari usaha saya yang saat ini, Bu. Nah, bagus tuh Mbak Mei. Pasti bisa, ya kan Mbak Mei? Ya, Bu, saya akan Ini berusaha, Bu. saya lihat-lihat nih kayaknya aura hebat ini udah terpancar nih dari Mbak Mei ini. Wah, terharu saya, Bu. Iya benar. Tapi memang sebenarnya memang aura tersebut tuh sudah ada dan melekat dari Mbak Mei. Karena kenapa Mbak Mei itu punya keinginan itu yang kebanyakan orang tuh udah yang males aja gitu kan. Apalagi udah dapat kerjaan, untuk apa capek-capek kuliah lagi seperti itu ya kan? Iya sih, Bu, Hmm. benar. Kalau Mbak Mei itu sekarang fokus dulu ke kuliahnya juga, fokus secara maksimal biar cepat wisuda dan jenjang karirnya pasti akan jadi lebih baik lagi ke depannya pekerjaannya. Wah, Iya, bukan tidak wah iya, mungkin. Bu. Bukan tidak mungkin nanti Mbak Mei akan menggantikan posisi atasannya Mbak Mei ya kan? Wah, ya Iya. benar, Bu. Wah, terima kasih sekali loh, Bu, supportnya. Iya, sama-sama Mbak Mei. Terima kasih kembali. Eh, Baiklah, setelah konseling ini, Mbak Mei mungkin bisa menyimpulkan sesuatu atas permasalahan Mbak Mei. Iya, baik Bu. Ternyata eh, ternyata saya sadar Bu, selama ini saya masih terlalu banyak mengeluh. Padahal ini juga sudah menjadi resiko atas keputusan saya yang saya ambil sendiri seperti itu. Iya, Mbak Mei. Ya, saya ikut mendoakan semoga Mbak Mei diberikan kesabaran dan kesehatan pastinya terus dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya amin, Wah, terima kasih Bu. Biar semangat terus nanti ke depannya. Semester akhir berarti tinggal setahun lagi ya? Iya Bu, benar. Ya, udah menyusul Ini ya Allah sudah lagi. banyak tugas pusing Bu. Iya, benar-benar. Baiklah kalau begitu, setelah melakukan konseling ini, bagaimana perasaannya Mbak Mei saat ini? Alhamdulillah saya merasa lebih tenang dan lebih rileks sih Bu. Masalah saya sudah plong gitu dan sudah terpecahkan dengan konsultasi ini Bu. Baik, saya senang sekali Mbak Mei akhirnya bisa secara mandiri menemukan solusi, menyelesaikan masalah dari Mbak Mei sendiri, gitu. Jadi apakah konseling hari ini bisa kita akhiri? Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Sepertinya bisa Bu diakhiri. Sudah Oh, cukup sepertinya. baik. Jika nanti ada kendala apapun itu ke depannya, Mbak Mei bisa menghubungi saya kembali.
dengan sesi konseling berikutnya. Seperti itu ya Mbak Mei ya. Iya, Bu. Iya, Pasti, Bu. ya, sehat terus Mbak Mei, semangat. Ya, terima kasih sahabatnya, Bu. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.